Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bintik-bintik cahaya keemasan menutupi danau magma. Yang Fish berkerumun, menciptakan pemandangan yang agak menakutkan. Shihao belum pernah melihat begitu banyak dari mereka berkumpul bersama. Harus ada setidaknya 1000 di sana. Di masa lalu, itu sudah dianggap sukses jika dia bisa mendapatkan lebih dari 100. Angka seperti itu tampak seperti lelucon dibandingkan dengan pemandangan ini. Ada terlalu banyak. Mungkinkah semua ikan yang bersembunyi di dalam danau besar ini? Salah satu anak muda berteriak keheranan. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat juga, karena jumlah umpan di sini benar-benar tidak cukup untuk mereka semua. Batch pertama sudah memakan semuanya. Dengan kilatan cahaya keemasan, mereka menghilang ke dasar danau. Melihat lebih dari 1000 ikan ilahi membuat mereka kehabisan kata-kata. Berapa banyak cairan ilahi yang bisa mereka hasilkan? Kali ini kami membuatnya kaya. Bahkan anak-anak muda lainnya mendidih dengan kegembiraan. Setelah menenangkan pikirannya, Shihao menunggu beberapa saat agar tidak membuat makhluk-makhluk di dalam danau khawatir. Kemudian, dia membuat beberapa pengaturan di sekitar danau untuk mengukir beberapa simbol penting terlebih dahulu. Dia memberi yang lain beberapa artefak berharga dan meminta mereka membantunya. Ketika saatnya tiba, mereka akan mencegat ikan bersama-sama. Lagi pula, ada terlalu banyak ikan dan satu orang pasti tidak akan bisa menangkap semuanya. Terlebih lagi, dengan kumpulan ikan yang begitu besar, kemungkinan besar ada raja ikan yang mempelajari daunnya secara mendalam. Setelah ditangkap, ia mungkin akan melawan dengan keras, memicu pertempuran besar. Akhirnya, dia memutuskan bahwa pengaturannya memuaskan. Dia mendekati danau besar dan mulai menyebarkan umpan ke area permukaan yang luas. Bintik-bintik berkilau turun sambil berkedip-kedip dengan cahaya. Shihao tidak berani tinggal di sana terlalu lama. Dia dengan cepat mundur dan bersembunyi, menunggu sejumlah besar ikan muncul ke permukaan. Benar saja, setelah beberapa saat, bintik-bintik cahaya warna-warni keemasan dapat terlihat, mengubah warna magma yang sebelumnya merah. Kawanan ikan muncul dan melahap umpan berkilau dalam suap besar, menciptakan pemandangan yang sangat tidak biasa. Ikan yang semuanya adalah makhluk luar biasa dan telah lama memulai jalur dao mereka sendiri. Setelah berkumpul bersama seperti ini, permukaan air dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Petir meringkuk, dan kekuatan magis yang besar mulai bergerak dengan kacau. Banyak awan gelap terbentuk, menghasilkan hujan magma. Peristiwa abnormal mulai terjadi di sini, dan garis-garis petir yang tebal meretas. Ada ikan besar sepanjang 0,5 meter yang bahkan melayang tinggi ke langit, menyemburkan cahaya warna-warni di dalam awan gelap. Itu benar-benar pemandangan yang jarang terlihat yang membuat semua orang kehabisan kata-kata. Shihao tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, beberapa orang memandang dari sekitar danau besar dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa itu? Ayo pergi dan lihat. Itu adalah jenis ikan dewa. Saya pikir saya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka benar-benar muncul, dan dalam jumlah yang begitu besar. Kelompok itu dipimpin oleh seorang individu muda dengan 5 tanduk giok di kepalanya. Tatapannya berapi-api, dan dengan lambaian tangannya, dia berkata, "Segel tempat ini dan jangan biarkan informasi bocor keluar. Kami akan merebut semuanya." Semua orang segera mengerti. Mereka akan mengunci ikan dan orang-orang di dalamnya. Tuan muda, sepertinya ada orang yang datang dari sisi lain. Danau itu terlalu besar untuk kita tutup. Salah satu dari mereka mengingatkan pemimpin dan mengungkapkan ekspresi gugup.
Benar saja, banyak sosok mulai muncul. Sekelompok makhluk lain telah tiba dari arah yang berbeda dengan jumlah yang lebih banyak dari orang-orang mereka. Kelompok ini memiliki tubuh humanoid, tetapi semuanya memiliki 4 mata. Jelas bahwa mereka berasal dari klan yang kuat di luar wilayah ini, dan pada saat ini, mereka juga telah tiba di tepi danau. Orang-orang yang memimpin kelompok itu sangat terguncang saat mereka memfokuskan mata mereka pada cahaya keemasan danau besar itu. Itu benar-benar ikan yang, apalagi begitu banyak. Jika kita dapat menangkap mereka semua, maka saya pasti akan dapat mencapai alam kultivasi yang menakutkan. Seorang pria muda yang memimpin menjadi bersemangat. Keempat matanya berkedip-kedip dengan cahaya, dan gairah yang kuat bisa dilihat di dalam pupilnya. Pada kenyataannya, tidak hanya ada 2 kekuatan. Akhirnya, kelompok orang ketiga bergegas sambil menatap danau besar itu. Ekspresi mereka tidak bagus, dan jelas bahwa mereka ingin segera mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang genting ini, Shihao sudah mengambil tindakan, kalau tidak akan terlambat. Seluruh tubuhnya menyala, mengelilingi tempat ini dalam cahaya yang menyala-nyala seolah-olah dia adalah dewa petir. Heaven Mending Ball dikirim ke magma untuk mulai menangkap ikan. Kelompok individu ketiga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua bergegas maju untuk mencuri ikan yang. Siapa kalian semua? Ini adalah ikan yang kami pancing. Kalian tidak bisa mencurinya dari kami. Wanita muda dengan mata besar itu sangat marah. Anda harus memahami bahwa demi mengumpulkan umpan ini, mereka telah bekerja tanpa lelah selama beberapa hari dan bertarung melawan jenis makhluk paling ganas. Ini adalah umpan yang mereka peroleh dengan susah payah. Mereka baru saja memancing ikan, namun pada akhirnya, orang-orang ini datang untuk mencuri hasil usaha mereka. Bahkan ada keindahan. Salah satu dari mereka tertawa meremehkan. Kurang omong kosong, cepat dan tangkap ikan yang. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Ini semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Seseorang berteriak. Berhenti menatap seperti orang idiot. Cepat tangkap ikan ini bersama-sama. Bahkan ada seseorang yang mengancam gadis muda dengan mata besar dan sekelompok orangnya. Seluruh tempat ini dalam kekacauan. 3 pihak bergegas dengan keserakahan di mata mereka. Mereka semua mulai dengan panik mencuri ikan yang. Shihao sebelumnya telah mengukir beberapa pola formasi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membantu anak-anak bersamanya dalam menangkap ikan. Sulit bagi formasi untuk memblokir orang-orang ini. 3 kekuatan mendesak ke depan. Mereka tidak hanya mencuri ikan yang, bahkan ada beberapa yang menyerang kelompok anak-anak Shihao. Situasinya putus asa. Shihao menghela nafas dan mentransmisikan suara agar mereka dapat dicadangkan dan tidak mengganggu. Dia sendiri terus menangkap ikan terlepas dari semua yang terjadi. Jangan mengejar mereka lagi. Cepat tangkap ikan yang ini dulu. Bahkan kehilangan seekor ikan pun merupakan kerugian besar. Benar, apa yang ada di depan kita lebih penting. Surga benar-benar membantu kami. Ini adalah hadiah terbesar. Orang-orang ini tertawa keras. 3 kekuatan tidak lagi mengejar gadis bermata besar dan kelompoknya. Shihao tetap acuh tak acuh. Setelah memikirkannya, dia tidak mengambil tindakan. Dia menduduki suatu wilayah sebelum mengeluarkan Heaven Transforming Ball untuk segera mengambil tindakan. Ikan yang terjebak dan dikumpulkan satu demi satu. Dia sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Mereka yang ada di sana mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka memandangnya. Hong! Tiba-tiba, cahaya keemasan meletus dari danau besar. Beberapa ikan yang panjangnya kira-kira setengah meter memberontak, menciptakan lebih dari 10 gelombang besar. Magma melonjak, dan banyak simbol mengikuti.
segera ada orang-orang yang berteriak sedih. Setelah tersapu ke dalam, daging dan darah mereka benar-benar terhapus, hanya menyisakan tulang kering. Pada saat yang sama, petir di langit menjadi lebih mengamuk. Awan gelap bergerak, melepaskan tekanan besar untuk menyerang orang-orang ini. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan di dalam danau besar menjadi lebih menyilaukan, melepaskan cahaya yang membentang ke langit. Semua ikan yang sekarang marah. 1000 makhluk semuanya menunjukkan simbol mereka. Tidak baik. Cepat, mundur. Dengan suara cila, simbol yang padat dan banyak muncul dari danau dan membubung ke langit. Setengah dari orang-orang di sana segera diledakkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun. Bukan karena orang-orang ini lemah, melainkan karena sekolah ikan yang terlalu kuat. Ada beberapa monster tua di dalamnya, dan bersama dengan sejumlah besar ikan, kekuatan yang diciptakan simbol mereka sungguh tak terduga. Mereka yang tersisa semuanya adalah individu yang kuat. Mata mereka mengungkapkan kilatan ganas saat mereka mengaktifkan artefak berharga. Mereka menyerang dari samping untuk melemahkan gerombolan ikan dan menangkapnya. Ikan-ikan itu awalnya sangat kuat, dan sekarang setelah mereka bergabung dengan kekuatan mereka, mereka cukup menakutkan. Namun, air di bawah mereka sebelumnya telah ditutup, membuat mereka menjadi gila. Shi Hao diam-diam menenggelamkan dirinya ke dalam. Pada saat ini, 10 lorong surgawinya dilepaskan, mengunci semua ikan. Dia mengeluarkan mangkuk transformasi surga dan mulai buru-buru menangkap makhluk-makhluk ini. Ketiga kekuatan itu juga cukup luar biasa. Di antara mereka, ada beberapa pelayan tua di alam ukiran tahap akhir yang sangat kuat. Ikan yang berjuang untuk hidup mereka dan pecah menjadi beberapa kelompok. Orang-orang ini dengan panik mencoba menangkap mereka, tetapi mereka juga menderita serangan balik ikan dan menderita beberapa korban. Petir berkedip, dan magma bergegas ke langit. Pada akhirnya, gerombolan ikan itu pecah dan melarikan diri ke segala arah. Tak satu pun dari mereka yang rela melepaskannya. Mereka segera mengambil tindakan, mengejar ikan untuk menangkap mereka. Mereka bahkan mampu menangkap beberapa ikan besar. Hanya ketika seberkas cahaya keemasan muncul yang menghantam ahli realm engravemen tahap akhir menjadi abu, mereka menjadi ketakutan. Mereka semua menghentikan langkah mereka, dan segera setelah itu, mereka dengan cepat melarikan diri. Di kedalaman danau besar, ada bola cahaya yang gemerlap. Itu menyala terang dan sangat kuat. Disinilah raja ikan yang sebenarnya berada. Panjangnya kira-kira 1 meter, seperti naga emas. Shi Hao terkejut. Ikan yang ini terlalu kuat, bahkan lebih dari raja bangsawan normal. Dia bergabung dengan tubuh emas abadi di tempat untuk berurusan dengan ikan yang ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ikan yang ini akan begitu tanggap. Pada akhirnya, itu benar-benar diam-diam menanggung ini dan memimpin gerombolan ikan ke kedalaman danau. Mereka berenang ke kejauhan dan menghilang di dalam magma. Saudara bela diri ini menawarkan kesopanannya. Seorang anak muda dengan tanduk di kepalanya menyapa Shi Hao. Pada saat ini, orang-orang dari 3 kekuatan sekali lagi berkumpul, tetapi tidak banyak orang yang tersisa, dengan hanya 6 atau 7 di setiap kelompok. Lebih dari setengah jumlah mereka telah kehilangan nyawa mereka di sini. Shi Hao tidak memperhatikan mereka. Orang-orang ini telah merusak acara yang beruntung ini dan memperebutkan hasil karyanya. Tatapannya sedingin es. Saudara bela diri, apakah Anda pikir Anda dapat memberikan sedikit kebaikan dan menyerahkan beberapa ikan yang milik Anda? Dari sisi lain, anak muda dari ras Four-Eyed juga berbicara. Selain itu, anggota klannya mengambil tindakan untuk menghalangi Shi Hao untuk mencegahnya pergi. Apakah kalian semua mencoba mengambil semua keuntungan untuk dirimu sendiri?
kelompok orang ketiga angkat bicara. Ini adalah manusia dari luar wilayah ini, dan mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Jelas bahwa mereka berasal dari sekte besar. Dua wanita muda cantik dengan penampilan menawan memimpin grup ini. Bagaimana dengan ini? Tiga pihak kita akan membaginya secara merata. Ras 48 berbicara dengan tenang. Mengapa? Ras bertanduk, kami bergegas ke sini dan memperhatikan kumpulan ikannya terlebih dahulu, jadi mereka semua harus menjadi milik kami, kata anak muda bertanduk itu. Shi Hao menyaksikan dari samping dengan dingin. Orang-orang ini benar-benar memperlakukannya seperti makanan yang terbuka. Mereka tidak memperhatikannya saat mereka mulai mendiskusikan bagaimana membagi mangsanya. Mari kita lihat berapa banyak ikan yang dia tangkap terlebih dahulu. Salah satu dari dua wanita muda menyarankan, mengisyaratkan Shi Hao untuk mengeluarkan ikan yang. Kata Shi Hao tertawa pahit. Saya memiliki pemikiran yang sama. Kalian semua harus mengeluarkan ikan yang kalian agar aku bisa melihat ada berapa banyak. Jika itu bisa menebus kerugian saya, maka saya akan melupakan masalah ini. Jika tidak cukup, maka kalian semua akan dibuang ke danau sebagai makanan ikan. Dia sudah lama keluar dan sudah muak dengan orang-orang ini. Mereka tidak hanya mengganggu penangkapan ikan yang, mereka bahkan ingin merampoknya dan kemungkinan besar membunuhnya setelah itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ketiga pihak terkejut. Anda harus memahami bahwa orang-orang ini telah menguji kekuatan kelompoknya. Gadis dengan kelompok mata besar itu hanya biasa-biasa saja, jadi seberapa kuatkah orang terakhir itu? Namun, sekarang, mereka merasa situasinya tidak benar. Aura yang dipancarkan individu ini membuat mereka merasa agak terganggu. Teman, mari kita letakkan ini di belakang kita. Hari ini, kami telah melakukan kesalahan dan meminta pengampunan Anda. Saudara bela diri, kami minta maaf. Kami bertindak sedikit impulsif dan berharap kami bisa bersahabat. Orang-orang ini mencoba mengujinya di sini. Pada saat yang sama, ada beberapa yang benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan ingin melarikan diri. Tidak perlu ada permintaan maaf. Mengapa kalian semua tidak mulai dengan mengeluarkan ikan yang, kata Shi Hao dengan dingin. Jangan menggertak orang lain dengan tak tertahankan. Kata anak muda bertanduk dengan nada mendung. Siapa yang menggertak tanpa bisa ditolerir? Akulah yang menyebarkan umpan, dan kalian semua mendapat untung dari kemalanganku. Pada akhirnya, Anda bahkan ingin bersekongkol melawan saya. Jika saya tidak berurusan dengan Anda semua, maka saya akan mengecewakan semua kerja keras saya. Suara Shi Hao dingin. Dia telah menghabiskan banyak usaha selama beberapa hari terakhir ini. Pindah. Bunuh dia. Pemuda bertanduk itu tampak seperti tuan muda yang tidak pernah menderita kerugian. Dia berada di puncak hidupnya, setelah memasuki wilayah gurun, dia merasa seperti dia bisa bertindak benar-benar tidak terkendali. Di sekelilingnya, beberapa individu paruh baya mengerutkan kening. Pada akhirnya, mereka mematuhi perintah dan pindah bersama. Sampah yang tidak mengenal perbedaan antara hidup dan mati. Apakah Anda tidak memasuki Void God Realm untuk menonton pertempuran? Benar, karena Anda semua akan tetap di sini di masa depan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain, kata Shi Hao. Orang-orang paruh baya ini adalah ahli yang sangat kuat di alam ukiran tahap akhir. Mereka tampak setengah baya, tetapi kenyataannya, mereka semua berusia 70 atau 80 tahun. Mereka telah berkultivasi untuk jangka waktu yang sangat lama. Hong! Mereka secara kooperatif mengaktifkan tungku api untuk menekan Shi Hao. Api merah yang mengerikan mengalir keluar beruntun. Shi Hao tampak acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya gelap, dan dari antara alisnya muncul seekor ikan hitam.
Panjangnya hanya 1 kaki, tapi itu terbentuk dari simbol. Gelombang hitam segera membubung ke langit. Dia sedang menguji kekuatan teknik berharga Kunpeng. Setelah suara Hong terdengar, ekor ikan dewa hitam sepanjang kaki itu menghancurkan tungku dewa merah berkeping-keping. Apa? Semua orang benar-benar terkejut. Setelah itu, ikan berenang. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan air asli berwarna hitam yang mengandung kekuatan bulan di dalamnya. Itu benar-benar menelan orang-orang paruh baya itu. Tidak! Mereka berteriak keras. Mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka membeku. Bahkan setelah menggunakan simbol mereka untuk menunjukkan kemampuan hebat mereka, itu masih sia-sia. Segera setelah itu, orang-orang ini benar-benar membeku. Tubuh mereka mulai retak sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi debu berwarna hitam. Mereka benar-benar dimusnahkan. Pemuda bertanduk berteriak keras. Dia sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat pasi. Seolah-olah jiwanya mencoba meninggalkan tubuhnya. Dia berbalik dan melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia ditangkap oleh Shi Hao. Dia diinjak-injak ke tanah dengan 1 kaki. Apakah kamu pikir kata-kataku kentut? Keluarkan semua ikan yang Anda sehingga saya dapat melihat apakah saya dapat memulihkan kerugian saya atau tidak. Shi Hao berbicara dengan suara yang sangat dingin. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah 2 pihak lainnya. Saudara bela diri, kami benar-benar minta maaf dan benar-benar telah memperlakukan Anda dengan tidak adil. Mari kita bahas masalah ini dengan cara yang baik. Anak muda bermata 4 adalah orang yang berbicara. Wajahnya sangat jelek. Saya tidak ingin mendengar omong kosong. Buang artefak berharga Anda dan keluarkan ikan yang. Saya kemudian akan memutuskan apakah saya ingin membiarkan Anda semua hidup. Shi Hao berbicara dengan dingin. Di sisi lain, gadis manusia dari luar wilayah ini serta para pelayan tua yang mereka bawa mengungkapkan ekspresi tidak puas. Di antara mereka, ada seorang wanita muda yang masih enggan mengakui kesalahannya. Dengan sikap sombong, dia berkata, "Apakah kamu tahu bahwa kami dari Istana Kabut? Ada beberapa sekte yang tidak bisa Anda provokasi. Anda harus berpikir hati-hati sebelum memprovokasi bencana besar pada guru Anda." Pak. Shi Hao menggunakan kecepatan ilahi Kunpeng untuk menggeser tubuhnya ke depan dan segera menampar wajahnya, mengirimnya terbang keluar. Saya tidak suka ketika orang lain paling mengancam saya. Wanita muda yang menawan itu menjadi bodoh. Kemudian, dia berteriak keras. Istana Kabut akan memasuki wilayah Wastelan. Anda membawa bencana besar bagi tuan sekte Anda. Peng. Shi Hao terbang melintasi langit dan dengan tendangan, dia mengirimnya terbang beberapa ratus sang jauhnya. Setelah menabrak tanah, seteguk giginya terlepas dari benturan, tidak pernah berbicara lagi. Bunuh dia? Wanita muda lainnya berteriak, karena dia tahu bahwa tidak mungkin lagi membicarakan semuanya. Mereka lebih baik mengambil tindakan dan bergabung dengan orang-orang 4-8 Race. Pertempuran lain tak terhindarkan meletus. Di bawah tekanan ikan ilahi hitam sepanjang kaki itu, semua jenis artefak berharga hancur. Semua pelayan tua terbunuh. Peu. Kaki Shi Hao turun, menginjak-injak salah satu wanita muda sampai mati. Hanya ada 1 individu yang tersisa dari masing-masing dari 3 kekuatan, karena dia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk mereka. Hanya setelah memeriksa rampasan perangnya, Shi Hao akhirnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Meskipun orang-orang ini telah mengganggu penangkapannya, kerugiannya masih dapat dipulihkan. Orang-orang ini telah menangkap total 5 hingga 600 ikan. Bersama dengan miliknya, itu melampaui 1000. Ini adalah panen yang berlimpah. Pada kenyataannya, bahkan jika tidak ada yang mengganggunya, dia tetap tidak akan bisa menangkap mereka semua.
dia hanya akan bisa menangkap jumlah ini paling banyak. Shi Hao tidak terus menginterogasi individu yang tersisa dan malah menekan mereka di dalam artefak magis. Dia kemudian mulai langsung memurnikan ikan yang di dalam mangkuk transformasi surga. Pada akhirnya, cairan emas berkilau mengisi mangkuk kecil dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kualitas ilahi mengalir melalui mereka. Shi Hao sangat tersentuh dengan panen besar ini. Shi Hao pergi ke pengasingan. Dia menemukan tempat rahasia untuk meningkatkan level kultivasinya. Ketika dia muncul kembali, dia telah menembus tahap akhir dari alam ukiran. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.